warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiatma Budi Prasetya. Di sini saya akan mempraktekkan tentang pembuatan pestisida nabati. Untuk yang pertama ini yaitu kita akan melakukan pemotongan dari 3 bahan tanaman. Saya mengambil dari tanaman sirsa, tanaman kirinyuh, dan tanaman pepaya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan 2 alat yang digunakan untuk memotong. Selanjutnya kita akan langsung menuju ke pohonnya. Yuk, ikuti saya. Oke, kita langsung aja memotong bagian daun karena pestisida yang digunakan kita adalah bahan-bahannya dari daun. Oke, kita mulai. Nah, ini nanti kita akan gunakan daunnya saja, jadi nanti kita pisahkan dengan rantingnya. Oke, lanjut untuk tanaman yang kedua. Untuk tanaman selanjutnya yaitu kita menggunakan daun kirinyuh. Nah, daun kirinyuh ini tumbuhnya merajalela di pekarangan rumah, jadi tumbuhnya itu bebas, ya bisa juga dikatakan sebagai tumbuhan. Untuk selanjutnya langsung saja kita potong bagian dari tanaman ini. Oke, nah ini daun dari tanaman kirinyuh. Nah, untuk perlakuan pestisida sendiri, nanti kita akan membuat pestisida itu dari daunnya. Soalnya dari daun ini mengandung bahan atau kandungan senyawa yang sangat baik untuk pengendalian OPT atau hama sasaran. Nah, selanjutnya yaitu kita menuju ke pohon pepaya. Yuk, ikuti saya. Untuk selanjutnya yaitu kita akan memotong bagian tanaman daun pepaya. Saya langsung potong dengan menggunakan gunting saja sudah cukup, soalnya tanamannya masih kecil. Oke, kita yang membutuhkan untuk bahan pestisida nabati yaitu daunnya, karena daun ini juga banyak mengandung senyawa-senyawa aktif yang dapat mengendalikan beberapa hama OPT sasaran. Oke, selanjutnya kita menuju tahap berikutnya yaitu tahap pengenalan alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk memproses pembuatan pestisida nabati. Selanjutnya yaitu kita akan memperkenalkan apa saja alat-alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan pestisida nabati. Yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, terdiri dari daun sirsa, daun pepaya, dan daun kirinyuh. Nah, semua ini sudah saya timbang atau sudah saya ukur masing-masing dari semua ini yaitu 100 gram. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengenalan apa saja sih alat-alatnya yang digunakan untuk proses pestisida nabati ini. Yuk, selanjutnya di sini sudah saya siapkan apa saja sih alat-alat yang digunakan untuk membuat pestisida nabati. Yang pertama yaitu ada blender, yang kedua ada timba, yang ketiga ada botol aqua, ya, yang sudah saya beri label sekalian. Kemudian ada saringan, bebas menggunakan saringan apa aja, yang penting bisa untuk menyaring nanti bahannya. Yang selanjutnya yaitu ada gunting, dan selanjutnya ada pisau. Oke, kita akan menuju tahap proses pembuatan pestisida nabati ini. Oke, langsung saja kita buat. Nah, selanjutnya yaitu kita akan memotong kecil-kecil daun-daun ini yang nantinya akan kita blender setelah itu. Oke, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama saya akan memotong daun pepaya dulu.
kita potong kecil-kecil. Tujuannya supaya apa? Supaya dalam proses pemblenderan itu lebih mudah untuk hancur atau lebih cepat halus gitu. Jadi nggak lama-lama dalam proses pemblenderan. Yang selanjutnya yaitu kita potong-potong daun sirsaknya. Kita ambil segini dulu ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan memotong atau merajang daun kirinya ini. Daun dari 3 tanaman ini sudah sedikit layu ya, karena sudah mengalami proses kering angin atau pengeringan selama 3 hari. Nah, langsung saja kita merajang atau memotong daun ini. Teman-teman, selanjutnya kita akan memasukkan potongan daun ini yang sudah saya rajang kecil-kecil. Selanjutnya akan dimasukkan ke dalam blender untuk proses penghalusan. Kita mulai saja prosesnya. Yang pertama, siapkan blender dulu. Ini sudah tersedia di sini. Kemudian air, dan tentunya kemudian irisan atau rajangan dari daun-daun dari 3 tanaman tadi. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam blender. Kalau semuanya nggak muat, sedikit-sedikit saja nggak apa-apa. Nah, kemudian kita tambahkan air. Nah, penuangan air ini kita lakukan sampai semua daun yang ada di blender ini terendam oleh air ini. Kita tuangkan airnya. Oke, cukup. Kemudian kita blender. Nah, ketika sudah cukup halus, kita selanjutnya yaitu memblender lagi sisa-sisa dan di sini, kemudian kita melakukan penyaringan. Kemudian kita masukkan yang sisa-sisa terakhir ya ke dalam blender. Jangan lupa juga disiapkan saringan untuk menyaring nanti. Kemudian tambahkan lagi air. Cukup. Kemudian kita tutup. Kita nyalakan blendernya. Cukup. Selanjutnya kita lakukan proses penyaringan. Serah mau menggunakan saringan apa, yang penting bisa digunakan untuk menyaring. Kita tuang ke dalam timba. Oke, cukup. Nah, selanjutnya kan ada sisa di dalam blender. Nah, itu kita ambil kemudian kita peras.
di atas saringan itu. Sampai benar-benar kadar airnya habis. Oke, sudah. Setelah melakukan proses penyaringan, kita akan masukkan ekstrak dari 3 tanaman tadi ke dalam botol. Kemudian setelah itu kita akan beri label. Nah, jangan lupa disiapkan corong biar nanti penuangannya tidak tumpah. Oke, kita lakukan proses penuangan. Kita lakukan penuangan ya. Oke, cukup. Nah, kemudian ini kita taruh bawah saja karena sudah selesai. Kemudian tutup botolnya biar tidak tumpah kemana-mana. Nah, setelah jadi seperti ini, kita beri label yang berisikan nama sama dosis. Oke, nah ini dia sudah jadi ekstrak daun dari 3 tanaman, yaitu daun tanaman sirsak, daun tanaman kirinyo, dan daun tanaman pepaya. Nah, ekstrak dari 3 tanaman tadi yaitu dapat mengendalikan beberapa OPT sasaran atau hama, di antaranya yaitu kutu daun, aphids, dan serangga lainnya yang dapat dimatikan oleh ekstrak pestisida ini. Gitu saja. Sekian video dari saya. Apabila saya melakukan kesalahan atau salah kata dan kurang, mohon dipahami dan dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih.